Video ini singkat saja sebetulnya. Saya tujukan untuk merespon video yang terakhir dari Esa Raflesa ya, yang dia mencoba keberuntungannya lagi untuk membantah video yang sebelumnya tentang masalah Isra Mi'raj, masalah Masjid Al-Aqsa ya. Dan ini sebagai pengingat saja di beberapa kesempatan yang lalu ketika misalnya kita bertanya tentang arkeologi Al-Quran, masalah Isra Mi'raj ya, karena di dalam surah 17 ayat 1 itu kan dikatakan di situ bahwa Allah SWT mengatakan bahwa Muhammad itu pernah ke Masjidil Al-Aqsa, dan kemudian kita mencari tahu Masjidil Al-Aqsa itu yang mana sebetulnya yang dirujuk oleh Muhammad pada saat ayat itu muncul atau pada peristiwa Isra Mi'raj itu ya, karena ketika ditelusuri ternyata Masjid Al-Aqsa ini barulah dibangun pada tahun 710 ya, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di screen ya. Dan kemudian kita bertanya, kalau demikian apakah ada bangunan atau semacam kuil atau semacam bangunan-bangunan yang terkenal lainnya yang dirujuk oleh Muhammad ini. Maka kita bertanya apakah itu merujuk kepada the Dome of the Rock atau bangunan atau kubah hitam itu. Ternyata itu juga tidak bisa juga, karena ternyata the Dome of the Rock pun itu baru dibangun pada tahun 691. Jadi tidak mungkin Muhammad bangkit dari kuburan. Nah, kemudian Esa Raflesa kemudian memberikan bantahannya. Dia mengatakan ya di dalam videonya, bantahannya dia mencoba keberuntungannya dengan mengatakan bahwa Masjidil Al-Aqsa yang dirujuk pada surah 17 ayat 1 itu semacam bangunan yang gagal dibangun ya. Itu semacam bangunan yang gagal dibangun. Ada di sana itu yang dituju oleh Muhammad pada peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan ada satu hal yang menarik lagi yang disampaikan oleh Esa Raflesa ini. Dia mengatakan bahwa itu bukan merujuk kepada sebuah bangunan masjidnya, tetapi itu semacam lokasi ya, dan bahkan dia sampai mencoba untuk mensitasi salah satu gambar ya. Dia mengatakan ini adalah lokasi Masjid Al-Aqsa ini. Jadi itu bukan semacam masjid bangunan ya. Nah, dan kemudian kita jawab, kita mengatakan bahwa sepertinya ini tetap masih gagal ya. Kenapa? Karena justru dari sumber-sumber Islam itu sendiri yang menunjukkan bahwa itu bukanlah sekedar situs atau bukan hanya sekedar lokasi, tapi itu merujuk kepada sebuah bangunan ya, dan bukan hanya merujuk kepada sebuah bangunan, tapi itu merujuk kepada sebuah kuil ya. Dan bahkan di dalam beberapa tafsir atau beberapa sumber-sumber Islam, sumber-sumber kelas Islam lainnya itu justru sangat menguatkan bahwa itu merujuk kepada salah satu kuil, dan bahkan disebutkan seperti kuil Salomo ya. Nah, kita sudah tahu bahwa kuil-kuil semacam itu sudah benar-benar hancur ya, sudah benar-benar hancur pada tahun 70. Nanti kita akan melihat lebih lengkapnya. Dan kemudian oleh karena ini sudah kita bantah ya, dan saya sudah mengatakan beberapa waktu yang lalu di video terakhir, saya bilang, Esa Raflesa, kamu maju pun tetap kena ya, mundur pun tetap kena. Sekarang si Esa Raflesa ini mencoba untuk mengalihkan perhatian mengenai definisi bait suci ya. Tetapi padahal ini merujuk kepada peristiwa Isra Mi'rajnya ini semua ya, merujuk kepada peristiwa kemana sebetulnya Muhammad ini ketika dia melakukan Isra Mi'rajnya ya, Masjidil Aqsa ini kemana. Jadi usaha si Esa Raflesa ini untuk mengalihkan isu itu tidak akan berhasil untuk saya ya. Ya, kemarin di video yang pertama kan dia mengatakan itu hanya sekedar situs ya. Jadi itu bukan bangunan ya, seperti yang dia gambarkan itu. Lalu alasan yang kedua di situ ketika kita mengatakan bahwa itu bukan hanya sekedar lokasi, itu bukan hanya sekedar situs ya, tetapi itu merujuk kepada sebuah bangunan ataupun kuil ya. Nah, tetapi alasan baru dari Esa Raflesa dalam videonya yang terakhir, ini ada video yang terakhir ya, saya tadi mengecek ada videonya. Ternyata ini sudah ditayangkan 2 hari yang lalu ya, tapi karena saya juga sibuk, saya belum mengecek dan baru saya mengeceknya ya. Ya, karena saya baru ngecek ya, saya langsung balas saja dengan video singkat semacam ini ya. Jadi alasan yang kedua ketika dia mencoba untuk merespon video ini, dia mengatakan bahwa apa yang dilihat oleh Muhammad
ketika dia menceritakan keadaan bangunan yang dia tuju itu, dia mengatakan itu hanya sekedar gambar yang disampaikan kepada Muhammad ya, hanya sekedar gambar ya. Mari kita lihat pernyataan-pernyataan dari Ezra Aflesia di dalam skrip videonya ya. Ini misalnya kalau kita merujuk langsung ke menit ke-23 ya. Dia mengatakan di sini ya, dijelaskan secara logis pun tidak bisa kenapa saya katakan seperti itu. Orang-orang kafir Quraisy ini terkenal dengan kepintaran mereka dan juga logis, dan di antara mereka sudah ada yang pernah ke Baitul Maqdis. Nah ini perhatikan ya, ini kan narasi Islam ya sebenarnya ini ya. Jadi mereka percaya bahwa orang-orang Quraisy itu pada masa Muhammad itu pernah ke Baitul Maqdis katanya ya. Apakah orang-orang kafir Quraisy yang pernah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Al-Aqsa ini mendapatkan ada bangunan utuh di sana? Kan nggak ada ya. Dan dia mengatakan ya, jadi dia mencoba untuk mendukung argumen dia itu bahwa memang di saat itu bukan merujuk kepada bangunan ya, tetapi hanya sekedar lokasi ya. Tidak ada bangunannya dan itu baru dibangun pada masa kekhalifahan Umayyah ya. Kekhalifahan Umayyah itu yang dia harus akui dan harus demikian ya, atas perintah Abdul Malik ya. Nah, kemudian atas perintah Abdul Malik bin Maryam pada tahun 691 sampai 692 Masehi. Artinya terkait bangunannya seperti apa bentuknya dan berapa jarak jauhnya dengan gunung ini dalam konteks bangunan dan bentuk secara keseluruhan, entah itu tinggal puing-puingnya, tembok ratapan, bukankah sisa-sisa puing juga termasuk bangunan? Nah ini yang saya bilang kemarin itu ya, ini yang saya bilang kemarin ya. Saya melihat ya ini karena desperate ya, karena keputusasaan, karena keputusasaan dari Ezra Aflesia, dan bukan hanya dia sebetulnya ya. Keputusasaannya Muslim untuk membuktikan bahwa yang dirujuk oleh Muhammad tentang Masjidil Al-Aqsa ini adalah ya itu juga termasuk puing-puing katanya yang telah hancur, katanya begitu. Dan saya sudah bilang itu adalah sebuah argumen yang sangat lemah karena pada tahun 70 Masehi, saya sudah ulang-ulang, pada tahun 70 Masehi tentang kuil Salomo sudah hancur total. Kan saya sudah menyertakan sumbernya gitu ya. Saya sudah menyertakan sumbernya dari hasil penelitian ya. Nah, kemudian dia mengatakan ya itu kan puing-puing juga. Jadi ini sama sekali tidak membantumu ya, Ezra Aflesia. Dan lagian apakah puing-puing yang kamu maksud itukah yang dilihat oleh Muhammad? Apakah itu yang dilihat oleh Muhammad? Kemudian dia memasuki kuil itu dengan puing-puingnya dan kemudian dia mengikatkan buruknya pada puing-puing itu, kan tidak demikian ya. Dikatakan bahwa Muhammad itu mengikatkan buruknya itu di tiang Masjid Al-Aqsa, kan begitu. Itu yang kita bisa lihat di dalam beberapa hadis ya. Jadi sekali lagi ini sama sekali tidak membantumu ya. Nah kemudian jelas termasuklah atau bisa jadi Rasulullah menceritakan keadaan bangunan yang tidak tersisa. Jadi dia mengatakan Muhammad itu merujuk kepada bangunan yang tinggal puing-puing ya, yang masih ada dan lainnya sebagainya terkait dengan jumlah pintu yang berada di Baitul Maqdis, yang dimana Rasulullah belum menghitungnya, dalam artian belum mengetahuinya atas izin Allah didatangkan gambar Masjid Baitul Maqdis. Nah ini yang saya bilang tadi ya. Jadi ternyata selain ngeles dengan mengatakan itu hanya sekedar puing-puing dari bangunan yang telah hancur, dia mengatakan bahwa ternyata Muhammad mendapatkan gambar katanya. Mungkin kayak semacam desain grafis itu ya mungkin ya, dari desainer ya, mungkin dapat apa itu namanya itu ya. Desain arsitek dari Masjid Al-Aqsa ini. Dan ini diakui loh oleh Ezra Aflesia. Nah ini makanya saya bilang tadi, ini sebetulnya adalah usaha untuk membela sesuatu yang tidak berdasar sebetulnya ya. Dia mengatakan ya di menit ke-24-31 dia bilang mengetahuinya atas izin Allah, dia tantangkan gambar Masjid Baitul Maqdis katanya begitu. Jadi Muhammad mendapatkan gambar Baitul Maqdis coy. Nah, ini ngeri nih ya. Yang terletak di rumah Aqil bin Abi Talib. Siapa yang menaruh gambar Masjid Baitul Maqdis? Ingat dia masih di sini dalam artian tempat sujud yang tidak selamanya berarti bentuk bangunannya. Jadi sekali lagi dia merujuk bahwa itu Baitul Maqdis pun itu bukan bangunannya katanya ya, bukan bangunan, tapi itu hanya sekedar gambar dan lokasinya itu hanya sekedar tempat sujud katanya, tidak ada bangunan. Oke. Ya, jadi dia dapat gambar coy.
ya. Dia dapat gambar, ya. Nah, siapa yang menaruhnya? Ya walau alam. Jadi dia bilang ya, dia bahkan mengakui siapa yang menaruh gambar itu, dia kita nggak tahu ya. Alias kamu cuma ngeles. Esa, sadar nggak kamu ketika kamu mengatakan hal demikian? Kamu sedang ngeles. Oleh karena kamu ngeles, kamu mencoba untuk mencari-cari untuk membenarkan argumen yang sebetulnya tidak punya dasar. Sekali lagi ya, saya kasihan sebetulnya. Sangat kasihan ketika Muslim sangat desperate untuk membuktikan, untuk mencoba untuk membela kebohongan Muhammad. Udah jelas salah ini, tapi kamu terus mencari alasan, oke? Nah, terus kamu mengatakan ya, masih di dalam menit ke-24 ini ya, kamu mengatakan siapa yang menaruhnya? Walau alam, bodoh amat. Sama seperti kalau Anda bertanya kepada saya, Esa siapa yang menyimpan pertama kasar di depan rumah Scott? Itu sama sekali tidak penting. Nah, dari gambar itulah atas izin Allah bisa menjawab jumlah pintu dari Baitul Maqdis. Nah, ternyata karena beberapa waktu yang lalu itu ya, saya menampilkan hadis. Saya menampilkan hadis bahwa di dalam hadis itu Muhammad itu menghitung pintu-pintu bangunan. Nah, cara ngeles dari Muslim, mereka mengatakan, oh, pintu bangunan yang dihitung oleh Muhammad itu bukan bangunannya yang langsung, itu didapatnya dari gambar. Dulu mungkin sudah ada gambar arsitek, coy. Ya, mungkin sudah ada gambar arsitek. Ya, silakan saja kamu percaya demikian ya. Tapi apakah demikian kalikah kamu harus membela kebohongan ini ya? Dia mengatakan ya, bisa menjawab jumlah pintu dari Baitul Maqdis atau Masjidil Al-Aqsa, dan saya menduga ini dugaan saya ya secara pribadi. Ini yang dibilang si Esa ya, ini dugaan saya katanya secara pribadi. Gambar yang diperlihatkan yang ada di depan rumah Aqil bin Abi Thalib tersebut adalah gambar denah. Kenapa? Jika hanya gambar atau bangunan saja, maka tidak akan terlihat secara keseluruhan gerbang atau pintu yang di belakang atau di baliknya. Contoh, jika saya memperlihatkan gambar saya, apakah bagian belakang saya akan terlihat dengan jelas oleh orang-orang yang melihatnya? Jelas tidak melihat, maka yang tepat adalah denah pintu yang dimaksudkan. Jadi alasan intinya adalah Eza Raflesia mengatakan apa yang dihitung, pintu-pintu yang dihitung oleh Muhammad itu bukanlah pintu bangunan yang sebenarnya, tetapi pintu bangunan yang ada di dalam denah gambar ya, denah arsitek mungkin dari Masjid Al-Aqsa ini. Mari kita lihat ya pernyataan-pernyataan, karena ini bagi saya ini sangat lucu ya, sangat lucu. Udah jelas salah, apa yang kamu pertahankan dari kebohongan Eza? Ya, kasihan saya samamu, anakmu kasihan ya. Saya lebih kasihan sama anakmu ya. Mereka mendengarkan ibunya seperti ini, mencoba untuk membela yang udah jelas salah ya kan, mencoba. Aduh ya. Ini di menit ke-25 dia mengatakan begini, dalam hal ini adalah gerbang masuk wilayah Masjidil Al-Aqsa. Silakan browsing lebih lengkapnya jumlah pintu gerbang Masjid Al-Aqsa. Ya, sekali lagi jumlah pintu gerbang Masjid Al-Aqsa ya. Jadi ada rupanya jumlah yang pasti mengenai hal ini dari gambar. Oke, jadi ya kalau mau dikaji lebih detail lagi akan sangat panjang, dan itu artinya bahasan kita beralih ke membedah kitab sirah, dan bagi Scott dan Habitat hanya bisa jadi kita fokus saja apa yang dipermasalahkan oleh. Jadi jelas ya, jadi bukan pada saat Rasulullah sudah berada di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, tetapi setelah kembali dari perjalanan tersebut di mana Abu Jahal juga. Nah, jadi sekali lagi ya, Eza Raflesia dia mengatakan bahwa Muhammad menceritakan tentang bangunan yang diceritakan, jumlah pintu yang dihitung oleh Muhammad itu terjadi setelah dia pulang dari Masjidil Al-Aqsa. Dan yang diperlihatkan itu adalah gambar kepada Muhammad. Nah oke, silakan aja ngeles di situ. Nanti akan saya tunjukkan lagi ya hadisnya, bahwa itu sekali lagi ini bukan gambar, ini bukan hanya sekedar lokasi, bukan situs, tapi bangunan. Berkali-kali saya bilang, kenapa sih orang ini ya? Nah, kemudian dibilang ada Abu Jahal juga yang mengolok-olok Nabi dengan peristiwa tersebut. Berikutnya, ya iyalah udah pastilah si Abu Jahal ini ngolok-olok dia menceritakan sesuatu yang gak ada gitu ya. Dan dengan peristiwa tersebut berikutnya mengenai pernyataan Scott yang mengatakan kalau Rasulullah memasuki kuil, bukan lokasi doang. Nah ini yang saya bilang sebelumnya ya, bahwa memang Muhammad memasuki kuil. Nah sebetulnya bukan interpretasi saya yang mengatakan bahwa Muhammad memasuki kuil, tapi orang-orang Muslim gitu loh. Ini bukan dari catatan orang Kristen yang mengatakan bahwa Muhammad itu memasuki kuil, bukan. Tapi catatan dari Muslim sendiri gitu loh Eza ya. Nah, jadi dia mengatakan ya, yang mengatakan kalau Rasulullah memasuki
memasuki kuil bukan lokasi doang dalam perjalanan ke Baitul Maqdis. Nabi diperlihatkan dengan berbagai pemandangan simbolik. Nah ini ya, jadi selain dari gambar juga dikatakan, Eza mengatakan bahwa Muhammad diperlihatkan berbagai pemandangan simbolik. Jadi semacam vision mungkin ya. Setiap kali melihatnya, Jibril menerangkan hakikat sebenarnya peristiwa tersebut, mulai dari melihat jin, ifrit, Nabi melihat kaum yang menanam tanaman pada suatu hari dan pada hari itu pula tanaman tersebut dapat dipanen dan setiap kali dipanen buahnya kembali seperti semula ya. Jadi sekali lagi coba ngelesnya ini ya, coba ngelesnya ini. Awalnya kan mereka ngeles, oh ini kan cuma lokasi, itu bukan bentuk bangunan. Lalu kita bilang, oh itu bangunan loh. Dari sumber Islam mengatakan itu bangunan. Muhammad juga menghitung tiang-tiang dari masjid itu kok. Oh itu tiang-tiang itu hanya dilihat dari gambar ya. Muhammad hanya menghitung tiang dari gambar. Oh ya. Dan kemudian oh enggak loh, itu Muhammad memasuki kuil ya. Di dalam sumber Islam mengatakan Muhammad memasuki kuil. Oh tidak. Itu cuma visi, itu hanya pemandangan saja. Itu hanya pemandangan simbolik. Mari kita lihat. Makanya saya bilang, kamu maju kena, mundur pun kena. Eza Rafflesia, kamu maju pun kena, kamu mundur pun kena. Serius sudah. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Eza Rafflesia. Saya naikkan volume. Oke. Orang-orang Yahudi meratapi hancurnya bait Allah dan tercerai-berainya bangsa mereka. Nah sekarang saya tanya dulu sama si Scott, apakah kuil Salomo yang dihancurkan tersebut itu hanya kuilnya saja atau wilayah secara keseluruhan bait Salomo? Ini bisa menjawab dari penjelasan si Scott sendiri bahwa saat dihancurkan ada terdapat sisa-sisa bangunan, yaitu ruang pembakaran, rumah Ahil, dan rumah Bulai. Makanya saya katakan di video sebelumnya, jangan terfokus dengan bangunan. Saya sudah berkali-kali bilang sama si Eza Rafflesia ya. Saya ulangi apa yang saya sampaikan sebelumnya Eza. Ya, perhatikan apa yang saya sampaikan ya. Kuil Salomo itu, ya, kuil Salomo itu dihancurkan selama 2 kali ya. Ini saya coba tampilkan lagi deh ya. Nah, kuil Salomo pertama dihancurkan ya pada tahun sekitar 597 sebelum Masehi, hancur. Dan 3 bangunan yang tersisa seperti yang kamu baca atau seperti yang kamu sebutkan itu bukan sisa dari yang tertinggal hingga tahun atau di abad ke-7, bukan ya, bukan. Nah, si bangunan yang tertinggal itu adalah 3 bangunan yang tertinggal itu adalah bangunan yang tertinggal dari penghancuran kuil Salomo yang pertama. Ya, ini misalnya kita bisa lihat di sini ya. Dikatakan ada sisa-sisa bangunan tempat tinggal yang digali di kota Daud, yaitu ruang pembakaran, rumah Ahiel, dan rumah Bulai. Nah ini adalah sisa bangunan dari penghancuran kuil Salomo tahap pertama atau di tahun 597 sebelum Masehi. Ya. Nah, kemudian semua bangunan ini semua hancur total ketika tahun 70 Masehi. Jadi tidak ada lagi bangunan itu. Puing-puingnya pun nggak ada, semua hancur. Ya, hancur total pada tahun 70 Masehi ya. 70 Masehi, dan kita itu bisa melihat catatan-catatan ini dalam catatan Josephus ya. Kemudian catatan-catatan sejarawan yang lain ya. Jadi sekali lagi saya berharap Eza Rafflesia itu jangan, setidaknya coba dengarkan ulang yang saya bilang ya, bahwa dan sebetulnya kamu sudah sadari ya, bahwa memang kuil Salomo ini kan 2 kali setidaknya mengalami peristiwa penghancuran total ya. Jadi 70 Masehi itu udah hancur total. Jadi ketika kamu berharap bahwa pada abad ke-7, bayangkan ya, ini abad pertama kuilnya sudah hancur, lalu kamu berharap puing-puingnya itu masih ada pada abad ke-7. Itu adalah sesuatu yang menurut saya justru kamu yang memaksakan logikamu di sini ya. Kamu memaksakan logikamu, oh itu sekalipun hancur pada abad pertama puing-puingnya itu masih ada tuh. Nah itulah yang dikunjungi oleh Muhammad gitu. Wah jangan dulu dong. Dan lagian kan saya sudah bilang sebelumnya ya. Ketika suatu masjid dikaitkan dengan sekelilingnya lalu disebut sebagai Masjid Al-Aqsa misalnya ya, dan berserta sekelilingnya itu masuk akal. Tapi menyebutkan sebuah Masjid Al-Aqsa tanpa masjidnya itu sesuatu yang kamu paksakan dari sisi logikamu gitu loh. Itu yang maksud saya ya. Jadi alih-alih kamu menuduh saya seseorang yang memaksakan logika, justru kamu yang menurut saya kamu memaksakan bahwa itu hanya sekedar lokasi, namanya Masjidil Al-Aqsa, ya itu sesuatu yang
sulit sekali dicerna oleh logika orang normal ya. Jadi sekali lagi perhatikan logikanya ya. Sebuah bangunan beserta sekelilingnya itu masuk akal. Misalnya Masjidil Al-Aqsa beserta sekelilingnya, artinya lokasinya ya sekeliling dari masjid itu, maka disebut sebagai Masjid Al-Aqsa. Itu artinya Masjid Al-Aqsa, bangunan Al-Aqsanya itu sendiri harus ada gitu loh. Ya. Tapi ketika kamu mengatakan Masjid Al-Aqsa tapi nggak ada bangunan masjidnya ya, baru nanti dibangun pada tahun 710 misalnya, itu sesuatu sekali lagi itu logika yang justru dipaksakan ya. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Kamu tidak bisa berkelit di sini kan, kemarin kan saya sudah bilang kamu tidak akan bisa berkelit dari sini ya. Karena Muhammad sendiri yang mengatakan bahwa dia memasuki kuil itu ya. Dia memasuki kuil ya. Misalnya kalau kita lihat sumber-sumber ya. Mari kita lihat beberapa sumber. Oke ya. Nah, ini yang saya sampaikan ya. Silakan lihat ini ya. Ketika kamu mengajukan argumen-argumen konyol ya, saya bilang bahwa penelusuran informasi dari literatur klasik Islam sendiri menunjukkan bahwa Al-Masjid Al-Aqsa adalah suatu yang dibangun ya, bukan sekedar lokasi ya. Dan kemudian Muhammad menyebutkan masjid dalam bentuk bangunan, kemudian bukan hanya sekedar wilayah. Dan dari sisi masalah arkeologi itu tahun 621 tidak ada masjid di Yerusalem. Masih di bawah kekuasaan Kristen dan bangunan gereja pun tidak ada di situ ya. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Ini terpaksa saya harus ulang ya kepada Ezra Flesia supaya nangkap ya, supaya masuk di dalam alam bawah sadar ya. Ini misalnya dari Sahih Bukhari. Sekalipun misalnya Sahih Bukhari ini baru dikompilasi pada abad ke-10 ya. Tapi oke lah ya, karena cuma itu pula yang kita punya kan gitu ya. Nah, dikatakan bahwa telah menceritakan kepada kami bla 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 bla. Abu Ghifari berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun? Perhatikan ini, Ezra Flesia, kan saya sudah bilang kamu tidak bisa berkelit dari sini. Ketika kamu mengatakan itu bukan bangunan Masjid Al-Aqsa, itu sesuatu argumen yang kamu tidak bisa berkelit ya. Karena Abu Zar Al-Ghifari di sini dia mengatakan bahwa dia bertanya kepada Rasulullah. Dia bertanya kepada Muhammad. Makanya saya bilang, kalau kamu benar, kalau Ezra Flesia benar, maka Muhammad pasti pembohong. Dan kalau kamu, itu makanya saya bilang, kalau kamu keu-keu bahwa kamu benar, maka kamu membuktikan bahwa Muhammad seorang pembohong. Ini konsekuensi logis. Jangan kamu ancam-ancam saya. Misalnya kamu dengan mengatakan bahwa nanti kan kamu akan berakhir seperti Gracia Pelo ya. Ini kamu menyampaikan di menit ke-35 ya. Kamu mengatakan ya, Anda harus memutar otak Anda lagi dengan keras biar bisa bersinergi dengan isi kitab Anda sendiri. Jika Anda mencoba kedekatan lagi, silakan dengan senang hati saya akan menantimu. Tapi jangan salahkan jika Anda bernasib seperti Gracia Pelo yang berusaha membantah argumen Ezra Flesia. Jadi dia mengatakan bahwa Gracia Pelo itu dipenjara mungkin gara-gara membantah pernyataan dari Ezra Flesia. Ya kalau itu sih untuk ancamannya, bentuk ancamannya, saya pikir mungkin kamu salah orang deh ya. Sepertinya kamu salah orang ya. Jadi sekali lagi, siapa yang ditanya di sini? Muhammad yang ditanya. Apa yang ditanya oleh Abu Zar? Bangunan, ya. Dia dibilang, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun? Muhammad tidak bilang, oh itu bukan bangunan, coy. Ya, Muhammad tidak ngomong begitu. Oh Abu Zar, itu bukan bangunan, coy. Itu cuma lokasi, coy. Enggak, Muhammad enggak ngomong begitu. Muhammad mengatakan, ya, Masjidil Haram katanya. Itu yang pertama dibangun. Dan setelah dibangun Masjidil Haram, dia bilang, kemudian Abu Zar berkata, ya, aku bertanya, lalu mana lagi? Lalu Muhammad mengatakan Masjidil Al-Aqsa gitu. Jadi Masjidil Al-Aqsa yang dimaksud oleh Muhammad itu adalah sebuah bangunan masjid, bukan lokasi. Berkali-kali saya ulangi, kamu tidak bisa berkelit dari sini. Kamu tidak bisa berkelit dari sini. Saya sudah ingatkan, kamu maju pun salah. Karena kalau kamu mempertahankan argumenmu, kamu hanya membuktikan Muhammad seorang pembohong. Dan itu yang kamu lakukan. Itu konsekuensi logis dari video kamu sebelumnya. Ya.
Yang kedua, video kamu yang terakhir ini justru kamu sedang menegaskan kembali bahwa sekali lagi kamu gagal membuktikan bahwa Muhammad bukan pembohong. Kalau begitu, ya. Karena sekali lagi Muhammad yang mengatakan bahwa bangunan Masjidil Al-Aqsa ini adalah sebuah bangunan, atau Masjidil Al-Aqsa ini bukanlah sekedar lokasi, bukan hanya sekedar wilayah, tapi bangunan. Baca ini hadisnya bagus-bagus. Bagus ini. Bagus ini kalau kamu baca hadisnya. Mari kita lihat selanjutnya. Tambahan lagi misalnya di dalam misalnya ini yang coba dibantah oleh Ezra Flesia, mengatakan bahwa pintu-pintu yang dihitung oleh Muhammad ini adalah pintu-pintu yang ada di dalam gambar setelah Muhammad pulang dari Yerusalem itu, ya. Setelah dia pulang lalu dia melihat gambar, disitulah dia menghitung pintu-pintu yang ada di dalam Masjid Al-Aqsa itu. Jadi itu semacam denah katanya begitu ya, semacam denah, dan itu yang dia jelaskan kepada orang-orang yang bertanya tentang Masjidil Al-Aqsa itu. Nah, sekali lagi itu adalah usaha yang sia-sia, ya. Kalau kita baca misalnya itu dikatakan Nabi melanjutkan, saya berdiri di Al-Hijr memvisualisasikan Baitul Al-Muqaddas dan menggambarkan tanda-tandanya. Jadi dia mengatakan dia memvisualisasikan. Di sini dia tidak mengatakan atau Muhammad tidak mengatakan, oh ini gambarnya loh, ini gambar yang ada di sana itu seperti itu bangunannya, enggak kayak gitu ya. Dia memvisualisasikan seperti apa bangunan, ya. Kenapa itu bangunan? Karena dari hadis yang sebelumnya tadi kita bisa lihat bahwa itu adalah bangunan menurut Muhammad, dan Muhammad memvisualisasikan apa yang dilihatnya ketika dia melakukan Isra Mi'raj itu, dan dia bahkan sampai dengan caranya dia memvisualisasikan itu, dia menghitung pintu-pintunya gitu loh. Dan ketika kamu hanya mengatakan itu hanya sekedar sketsa atau sekedar denah, sekedar gambar ya, mungkin desain arsitek dari Masjidil Al-Aqsa yang kemudian hari akan dibangun, sekali lagi itu adalah usaha yang sia-sia. Kamu sedang desperate, ya. Kamu sedang desperate. Kasihan kamu, ya. Kasihan ya. Nah, ya itu yang dibilang Pak Wiwin ya, hati-hati kamu jangan sampai kena azab ya. Karena kalau kamu kena azab, karena dengan argumenmu, kamu mempertahankan argumenmu ini, Esa, kamu sedang melawan Muhammad loh ya. Dan kamu konsekuensi logis dari penjelasanmu ini, kamu sedang menuduh Muhammad itu seorang pembohong gitu loh. Ya, jadi bukan sayanya yang menuduh Muhammad sebagai pembohong, tapi konsekuensi logis dari argumen Anda gitu loh ya. Mari kita lihat sumber yang lain ya. Nah, misalnya ini di dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, dan kamu bertanya kepada saya tadi ya, itu mufasir siapa? Ya ini salah satunya Ibnu Katsir ya. Ya, dia menafsirkan misalnya apa? Dari Al-Masjid Al-Aqsa. Itu artinya Masjid Al-Aqsa ini artinya apa? Berarti bait suci yang ada di Yerusalem. Mana ada bait suci yang ada di Yerusalem pada tahun 621? Lu aneh-aneh aja. Begitu loh, logikanya seperti itu, alur berpikirnya seperti itu loh, Ezra Flesia. Capek saya mengulang-ulang ini, bah. Ini materi yang berulang-ulang ini, ya kalau tidak ada perkembangan, ini pesan saya kepada Ezra Flesia. Kalau tidak ada lagi perkembangan dari argumen ini, saya hentikan ya, karena saya menganggap kamu tidak bisa memberikan argumen yang layak untuk dipertimbangkan ya. Ketika kamu argumenmu hanya sekedar mengatakan oh itu cuma gambar, oh itu hanya sebagai pemandangan visualisasi simbolik, itu udahlah ya, ngapain kita ngomong kalau kayak gitu ya. Kalau hanya sekedar ngomong gitu, semua orang bisa ngaku-ngaku kalau kayak gitu, ya kan? Semua orang bilang ngaku-ngaku gitu. Oh iya, dulu saya mau melihatnya dalam mimpi begitu. Semua diperlihatkan ke saya begini begono gitu. Itu semua omong kosong lah kalau gitu ya. Jadi sekali lagi Ibnu Katsir memberikan tafsirnya apa yang dimaksud dengan Al-Masjid Al-Aqsa ini ya. Dia mengatakan bahwa itu adalah bait suci yang ada di Yerusalem. Mana ada bait suci yang ada di Yerusalem pada 621 atau 662 ya. Dan dia mengatakan tempat asal para nabi dari zaman Ibrahim Al-Khalil. Para nabi semuanya berkumpul di sana dan beliau Muhammad memimpin mereka dalam sholat di tanah air mereka sendiri. Ini artinya apa? Ibnu Katsir mengatakan Muhammad mengumpulkan bersama segerombolan para nabi di sana. Mereka ada di Masjid Al-Aqsa ya, mereka mungkin sholat di sana. Dan ini dikatakan itu adalah bait suci ya, atau ya setidaknya itu masjid lah. Masjid ya, tempat kamu sholat ya. Dan ketika kamu mengatakan itu hanya sekedar wilayah, no, Ibnu Katsir mengatakan itu bait suci gitu ya. Itu mengatakan bait suci ya.
Apakah kamu lebih hebat dari Ibnu Katsir? Ya silakan aja kamu klaim kamu lebih hebat dari Ibnu Katsir ya. Ya cuma nggak ada yang percayalah samamu kan gitu. Dan sekali lagi Muhammad yang keu-keu gitu loh. Ya keu-keu dia bahwa Al-Aqsa itu bukan hanya sekedar wilayah tapi masjid yang punya bangunan seperti masjid lainnya. Kamu memang mencoba untuk membantah mengatakan, "Oh, itu ketika Muhammad mengatakan Masjid Al-Haram itu bukan berarti harus bangunannya. Itu kan ada denahnya begini-begini." Enggak. Perhatikan konteksnya ya, lihat konteksnya lagi ya. Dia mengatakan bahwa tidaklah ditekankan untuk berziarah kecuali untuk mengunjungi 3 masjid, yaitu apa? Masjidil Haram, Masjidil Rasul, kemudian Masjidil Al-Aqsa. Nah, Muhammad menyamakan ketiga hal ini. Menurutmu dia menyamakan ini dalam hal apa? Dalam konteks bangunan dong. Karena ketika dia ngomong begitu, ya masjid yang dia maksud itu sudah ada dalam bentuk bangunan. Gitu loh ya. Dan dia menyamakan masjid-masjid itu dalam bentuk bangunan itu disamakannya dengan Masjidil Al-Aqsa. Itulah kenapa makanya kita tidak percaya Muhammad ini pernah ada. Itulah kenapa kita tidak percaya Muhammad ini adalah tokoh historis. Kita nggak percaya begitu. Karena semua ini kesalahan sejarah. Baik dari sisi Al-Quran maupun dari kisah hadis-hadis. Semua bersalahan gitu ya. Nah tetapi kamu kan sedang berusaha untuk mengatakan, oh itu nggak salah itu benar itu. Nah, silakan aja lah. Siapa yang percaya? Ya, sekali lagi siapa yang percaya hal semacam itu? Oke? Nah, jadi Muhammad keu-keu ya, dan ini juga keu-keunya bukan cuma sekali ya. Ini misalnya di dalam Sahih Bukhari juga ya, di dalam Sahih Bukhari volume keempat. Ya, sekali lagi ya, saya ulangi lagi ya. Dikatakan di sini ya, Abu Zar ini ya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Jadi ini dibangun. Zara Felicia, ini dibangun ya, bukan wilayah, bukan dicetak, bukan bukan di print, bukan diturunkan gambarnya, bukan gambarnya yang dikasih sama Muhammad. Enggak ada ceritanya di hadis ini, enggak ada. Ditanya sama Muhammad, kapan kapan ya, manakah ya yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Masjid mana yang pertama dibangun? Itu artinya ya masjidnya yang dibangun, yaitu bangunan, udah gitu loh ya. Dan Muhammad menjawab itu adalah Masjidil Haram yang pertama dibangun. Dan itulah kenapa menjadi sangat logis ketika Muhammad menyamakan Masjidil Haram, kemudian Masjidil Rasul, ya, kemudian Masjidil Al-Aqsa itu disamakan sebagai bangunan gitu ya. Dan bukan hanya itu sebetulnya ya. Muhammad bahkan mengatakan berapa jarak waktu antara keduanya. Bayangkan ini. Ya, bahkan Muhammad memberitahu jarak pembangunan, ya, jarak waktu pembangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Al-Aqsa. Makanya saya bilang kamu tidak bisa berkelit dari sini dengan mengatakan itu Muhammad cuma menerima denah lokasi atau denah bangunan atau gambar bangunan, gambar arsiteknya Masjidil Al-Aqsa. Itu bohong. Kamu sedang berbohong, kamu sedang menipu dirimu. Ya, kamu sedang menipu dirimu, atau setidaknya kamu sedang menuduh Muhammad ini seorang pembohong. Karena kenapa? Sekali lagi, hadis ini dengan tegas mengatakan itu merujuk kepada bangunan, dan bukan hanya itu, Muhammad memberikan informasi rinci dengan mengatakan bahwa jarak pembangunan antara Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al-Haram itu jaraknya hanya 40 tahun. Begitu loh ya. Begitu ya. Nah, ini dibilang Pak Wiwin, apakah muslim-muslim ini pernah baca referensi-referensi mereka ya? Sebelum mereka ini membuat klaim-klaim mereka, atau mereka mau mengklaim bahwa mereka lebih paham dari ulama-ulama terdahulu mereka. Ya, saya yakin misalnya si Ezra Fliss ini mungkin pernah membaca lah, tapi mungkin dia terpengaruh dengan penjelasan para polemikus muslim yang muncul di abad ke-21 ini. Jadi dia mencoba untuk mengutip ya bantahan-bantahan yang coba ditawarkan oleh polemikus itu. Ini aja sebetulnya yang coba dia ulang-ulang ya, dan itu adalah sebuah argumen yang sangat lemah. Dan saya tidak percaya dia tidak tahu semua informasi ini. Saya tidak percaya bahwa dia tidak tahu hadis-hadis ini. Saya yakin dia tahu ya. Saya yakin dia sangat tahu, dan apalagi kalau misalnya suaminya juga seseorang yang katanya aktif di dalam dakwah ya, pastilah mereka tahu hadis-hadis ini, nggak mungkin nggak ya. Ya, cuma mereka kalau mereka sudah tahu, terpaksa memang mereka harus melakukan mencoba untuk membangun persepsi lah ya, bahwa apa yang disampaikan ini nggak ada yang salahnya loh, ini beneran loh ya. Padahal ini sangat jelas bahwa ini sangat bermasalah ya. Nah itu yang saya bilang ya.
Jadi sekali lagi itu bukan hanya sekedar lokasi, itu bukan hanya sekedar wilayah, itu bukan hanya sekedar gambar, itu bukan hanya sekedar pemandangan simbolik. Jadi sekali lagi ya karena itu kan inti yang disampaikan oleh Ezra Rafflesia. Itu hanya pemandangan simbolik, itu hanya gambar denah. No, itu hanya wilayah. No, bukan. Ya, itu bangunan. Kata Muhammad itu bangunan dan jarak pembangunannya itu 40 tahun katanya. Oke? Jadi sekali lagi jangan membohongi diri sendiri ya. Jangan membohongi diri sendiri. Oke? Nah, jadi sekali lagi ya karena saya melihat ini adalah usaha desperate ya dari mereka, usaha keputusasaan. Ya silakan cari argumen yang lebih berbobot. Kalau argumenmu tidak berubah, saya tidak lagi merespon ya. Karena saya merasa kamu tidak mengadres apa yang saya sampaikan ya. Dan yang kedua adalah yang kamu harus pahami itu kita tidak mengarang-arang ini ya. Justru bahwa sumber-sumber kalian itulah yang mengatakan bahwa itu bangunan, bukan sayanya yang mengatakan itu bangunan, bukan. Tapi sumber kalian yang mengatakan itu bangunan. Ya, jangan kamu mengatakan bahwa oh ini Scott ini mengatakan ngarang dia itu bangunan katanya. Bukan sayanya, bukan. Sumber klasik kalian yang mengatakan itu bangunan. Dan proses pembangunannya itu 40 tahun jaraknya antara Masjid Al-Aqsa dan Masjidil Haram itu gitu loh. Nah ini saya ulang-ulang lagi, udah bosan kurasa orang mendengarkan saya mengulang-ulang ini kan. Nah itu gara-gara kamu itulah muslim ya. Nah ini makanya saya bilang tadi, kamu bertanya juga tentang mufasir ya di dalam menit ke-9 tadi ya. Kamu mengatakan siapa mufasirnya? Kan saya sudah kutipkan di sini. Jangan-jangan saya curiga kamu nggak mau mendengarkan isi dari video yang saya posting itu. Kan saya sudah kasih ini mufasir-mufasir. Salah satu tadi yang paling awal itu misalnya Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir mengatakan hal yang demikian bahwa itu merujuk kepada bangunan ya, bait suci ya. Kemudian ada lagi di sini Asad dia bilang yang merujuk pada penjelasan atau tafsir dari surah 17 ayat 1 itu ya. Itu dikatakan bahwa ya, ini coba perhatikan ya, rumah ibadah yang tidak dapat diganggu gugat ya, Masjidil Haram adalah salah satu sebutan yang diberikan dalam Al-Qur'an kepada kuil Ka'bah yang prototipenya berasal dari Abraham. Lihat surah 2 catatan 102 dan merupakan kuil pertama yang didirikan untuk manusia, yakni kuil pertama yang dibangun untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa. Rumah ibadah ya dalam kurung terjauh ya. Jadi ini yang merujuk kepada Al-Aqsa ini. Nah, ini rumah ibadah Al-Aqsa yang terjauh, di sisi lain merujuk kepada kuil kuno Salomo ya. Jadi ini sekali lagi yang mengatakan bahwa itu merujuk kepada kuil Salomo bukan saya. Bukan orang Kristen yang mengatakan itu bahwa Masjidil Al-Aqsa itu merujuk kepada kuil Salomo. Bukan. Kalian yang mengatakan itu. Sumber kalian yang mengatakan itu. Gitu loh ya. Makanya waduh ini muslim ini kok kamu mengatakan saya yang kurang paham, tapi ternyata kamu yang kurang paham. Waduh. Ini lagi misalnya Yusuf Ali ya. Ya Yusuf Ali juga ya. Ya, misalnya masjid adalah tempat sholat. Di sini mengacu pada Ka'bah di Mekah. Gereja ini atau bait suci itu belum diberikan dari beberapa lama dan dipersembahkan kembali secara eksklusif kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu merupakan simbol dari pesan baru yang diberikan kepada umatnya ya. Ini ada di dalam tafsirnya Yusuf Ali. Jadi ketika misalnya Masjidil Haram itu yang dikutipkan di dalam surah 17 ayat 1 itu merujuk kepada bangunan masjid ya, masjid. Atau disebut juga Ka'bah di Mekah itu ya, Ka'bah ya yang berhubungan dengan Masjid Al-Haram itu. Jadi sekali lagi saya sudah ingatkan, kamu tidak bisa berkelit dari sini, nggak bisa ya. Nah jadi sekali lagi saya masih stand dengan kesimpulan saya ya, dan kamu masih gagal untuk membuktikan bahwa Muhammad bukan pembohong di situ ya. Kalau ada videomu yang bisa mengubah kesimpulan saya dari argumen-argumen, baik itu dari argumenmu maupun dari argumen yang saya tampilkan sejauh ini, maka saya akan meresponmu, oke? Tapi kalau kamu tidak bisa mengubah kesimpulan ini, saya tidak akan lagi meresponmu, oke? Nah, kesimpulan apa yang masih stand hingga saat ini ya?
Oleh karena surat 17 ayat 1 merujuk pada kuil Salomo. Nah, ini berasal dari mana? Dari sumber-sumber Islam. Itu merujuk kepada bangunan, merujuk kepada kuil Salomo. Ya, ini semua dari sumber-sumber Islam ya, dan dari Muhammad sendiri. Bukan hanya sekedar lokasi, tetapi bangunannya yang ditegaskan melalui pernyataan Muhammad dan para mufasir. Maka dengan demikian, Eza Raflesia gagal membuktikan bahwa informasi arkeologi Al-Quran dapat dipercaya. Kuil Salomo telah lama hancur total. Nah, perhatikan sekali lagi, saya ulang. Kuil Salomo telah lama hancur total pada tahun 70 Masehi. Jadi kalau kamu berharap bahwa apa yang dilihat oleh Muhammad pada abad ke-7 itu adalah puing-puing dari kuil Salomo ini, wah, itu adalah sebuah argumen yang sangat desperate ya. Nah, kemudian sebaliknya apa? Informasi ini mengindikasikan setidaknya dua hal. Pertama, Muhammad seorang pembohong karena surat 17 ayat 1 terbukti sebagai kesalahan sejarah, atau ulama Islam mengarang Al-Quran jika kamu percaya Muhammad bukanlah tokoh historis. Jadi, kalau kamu bisa mengubah kesimpulan ini, ya saya akan merespon video. Ya, saya juga bersedia ya. Kalau misalnya ini seperti yang disampaikan oleh Pak Win ini ya, daripada mengancam, lebih baik kita buka diskusi saja sambil bawa referensi. Silakan si Eza tentukan waktunya. Nanti sisakan waktunya di channel Regulogi bagaimana ya. Ya, saya justru senang juga ya kalau misalnya si Eza Raflesia ini mencoba untuk ya kita diskusi ya. Kita diskusi saja di sini. Karena kamu setidaknya dari argumen-argumenmu kan setidaknya kita sudah mulai paham ya apa yang ada di dalam benaknya Muslim ketika kita mempersoalkan tentang Masjidil Al-Aqsa ini dalam surah 17 ayat 1. Ya silakan ya, dengan senang hati kita akan menerima Anda untuk diskusi ya.